Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para peserta yang berbahagia dan selamat datang di webinar. Kali ini dengan tema webinar tentang blockchain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas karunia-Nya kita semua dapat hadir di ruang virtual ini untuk dapat mengikuti webinar bersama Prof. Ono. Perkenalkan, saya Novi selaku MC yang akan memandu acara webinar kali ini. Dengan adanya webinar ini, diharapkan para partisipan agar mendapatkan insight-insight menarik mengenai blockchain. Izinkan saya membacakan rangkaian acara webinar untuk pagi ini. Pertama, pembukaan, kemudian penyampaian materi oleh Prof. Ono, kemudian tanya jawab, dan keempat yaitu penutup. Untuk pembukaan, marilah kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung ke materi aja, Prof. Langsung aja. Siap. Iya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini ada pertanyaan nih. Nanti apakah ada e-sertifikat? Tadi chat. Bisa diatur ya tamanya. Ya, perlulah para penggemar Diskominfo perlu dapat sertifikat soal. Cuman kudu pakai email kayaknya ntar ya. Gimana caranya harus itu tadi Devi udah ngirim daftar ini apa absensi. Moga-moga ada emailnya jadi bisa dikirim kalau ada sertifikat. Oke, langsung aja. Sok, saya pengen nanya dulu sebelum mulai. Biar pada pusing kepala ya. Ono kan biasanya gitu. Pertanyaannya silakan dijawab di chat dengan satu kata doang. Kira-kira blockchain teh naon? Silakan ditulis dalam satu kata. So, sia, pusing. Blockchain teh naon? Blok mah balok. Jurnal. Ya. Ya, bisa. Gitu. Ada lagi? Cuma satu yang jawab aduh, ayo mah. Ya. Novi juga pusing dia mah, nggak bisa jawab dia mah. Tuh bias. Transparan, token, catatan berantai, kumpulan kesepakatan, kripto, iya pusing semua ya. Oke, udah pada kebayang ya. Liar blockchain tanawan. Yang paling mirip ke bener teh Mas Andri Setiadi, jurnal paling mirip ke bener teh itu ya. Kira-kira bisa dipakai buat jurnal. Kalau disederhanakan dalam satu kata, tadi saya bilang pakai satu kata, jangan panjang-panjang. Satu kata jurnal bisa juga dibilang sebagai database. Oke, cuman beda sama database yang normal. Oke, saya langsung share screen dulu ya. Oke, punten ini comment line keluarnya ya. Kalau pengen baca-baca bukunya, bentar. Saya bisa kasih lihat lah, ada di library saya, perpustakaan saya buku. Di sini ada Bitcoin. Di sini ada Bitcoin, ada blockchain, ada Hyperledger. Tapi ada makhluk beda. Jadi Bitcoin, blockchain, Hyperledger beda-beda makhluknya ya. Saya akan kasih gambar lah biar lebih gampang ngelihatnya. Itu bisa diklik. Oke, bisa diklik. Ya. Recording in progress. Oke. Nah, kita kenal yang namanya duit pan, duit. duit bisa juga ada yang rupiah, ada US dollar, ada Bitcoin, dan teman-temannya kakak banyak bisa nih teh. Nah, di balik duit ini ada bank. Bank itu yang megang catatan. Nih, kalau disederhanakan nih gini. Ini ada bank, dia yang megang catatan tentang si ini punya duit berapa gitu. Tapi kalau di bank kan ada account ya, ada account, nomor account sekian, yang pegang namanya siapa, alamatnya di mana, ada KTP-nya segala macam. Oke, jadi ini ada database lah, kira-kira kayak gitu ya. Database-nya ngontrol ke duit masing-masing orang, kira-kira kayak gitu. Nah, ini saya kasih gambar gedenya dulu ya. Terus mungkin nanti saya kasih lihat
cara mainnya. Filosofinya kira-kira blockchain dan teman-temannya. Blockchain adanya di sini nih. Blockchain adanya di sini ya. Ini di sini adanya blockchain. Inilah chain gitu ya. Jadi blockchain ada di sini, bukan di duitnya. Duitnya boleh apa aja. Kemudian kita punya blockchain. Nah, yang seru dari makhluk ini adalah filosofi di balik ini semua. Kan duit itu kita tidak pernah tahu duit ini pernah dipegang sama siapa aja. Duit ini pernah lewat orang apa aja yang pernah pegang duit ini. Kan duit kan banyak pisan ya. Duit itu nggak ketahuan siapa yang pernah megang, pernah dipakai buat apa, nggak pernah tahu. Nah, kira-kira blockchain arahnya seperti itu. Kalau database bank, kita punya masalah. Ketahuan yang punya wallet, yang punya kantong, yang punya kartu siapa, ketahuan. Pernah dipakai apa, ketahuan. Semua masuk ke dalam database. Kalau blockchain kagak ketahuan. Jadi intinya blockchain dan teman-temannya, kripto segala macam, intinya pengen bikin supaya duit yang digital ini bisa seperti duit yang kertas yang kita pegang. Kira-kira intinya seperti itu. Intinya kayak gitu ya. Jadi intinya teknologi kripto, kita nyebutnya cryptocurrency. Jadi currency yang dienkripsi lah, currency uang yang dienkripsi. Kita pengen supaya uang ini kira-kira kayak uang yang kita pakai selama ini. Jadi nggak ketahuan siapa yang pernah pegang, nama yang pegang siapa, pernah dipakai apa, nggak ada catatannya. Jadi kira-kira pengennya arahnya ke arah situ. Muncullah ilmu-ilmu cryptocurrency, Bitcoin, blockchain dan sebagainya. Oke, jadi kira-kira arahnya situ. Nah, sekarang saya pelan-pelan dari situ. Tapi saya harus kasih garis bawah dulu ya. Yang penting dari ini makhluk ini semua adalah blockchainnya. Yang paling keren blockchainnya sebetulnya. Kalau yang ini bisa kita ganti-ganti pakai apa aja. Nah, cuman perkembangan yang terakhirnya, ini yang kerennya dari makhluk ini adalah perkembangan terakhirnya. Selain urusannya duit, dia bisa urusannya apa sih namanya? Kalau bukan pengacara, satu lagi apa sih ya? Selain pengacara itu naon? Yang urusan kepemilikan itu apa namanya? Lupa gue. Tanah apa sebenarnya? Apa ya? Bukan akuntan apa ya? Pokoknya urusannya kepemilikan lah. Notaris, PPAT notaris. Nah, jadi di sini ada barang. Oke, ada barang. Nah, ini teknologinya dikembangin juga si blockchain ini, tapi bukan blockchain namanya. Ini lebih ke arah Ethereum, turunan dari blockchain juga. Ini buat nyatet barang ini milik siapa. Jadi bukan cuman transaksi, tapi juga kepemilikan barang juga bisa dicatat di sini. Oke. Nah, ini urusannya akhirnya kalau kita lihat di sisi ekstrim ya. Kalau kita lihat di sisi ekstrim, nah itu kalau sekarang namanya NFT kali ya, yang keren-keren namanya NFT. Pokoknya bisa dibikin istilahnya keren-keren lah. Digital asset ownership lah, NFT lah, apa segala macam. Tapi intinya barang dicatat di database ini. Barang ini punya siapa? Nah, kalau barangnya berpindah tangan, database-nya akan berubah bahwa sekarang yang punya barang adalah si ini. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, yang seru adalah bagaimana kalau kunci mobil ini nempel di blockchain. Jadi kunci mobil kita bukan pakai kunci yang biasa, kuncinya itu digital, kemudian nempel datanya di blockchain. Dan dengan cara itu kalau ada orang lain yang punya mobil itu sebelumnya berusaha pakai mobilnya tadi, nggak akan bisa lagi. Jadi kira-kira ada dua makhluk ini. Tapi yang keren dari semuanya adalah si blockchain, bukan makhluk ininya sih sebenarnya. Yang keren yang ininya. Dan ini yang bisa kita pakai, kita manfaatkan buat kantor, kerjaan dan sebagainya. Dan ini keren. Dan ini yang membuat bank itu panik. Jadi makhluk ini banknya panik sih. Bank Indonesia, bank-bank pada panik semua karena makhluk yang ini. Nah, Nah, sekarang saya sudah pernah sama mahasiswa S2 saya waktu itu ngetes. Kita bukan, atau ya udah saya kasih lihat dulu ya, Hyperledger.
Hyperledger adalah turunan dari blockchain, dan kita ngukur kemampuan Hyperledger dibandingkan dengan database. Jadi ini kelihatan, kegedean. Nah, yang nulis Ono, mahasiswa saya namanya Riko, ini S2. Kalau yang ini numpang nama doang, yang 3 ini. Yang benarnya 2 makhluk ini yang kerja. Jadi silahkan diambil filenya. Ini kalau mau diambil, papernya bisa diambil di Telkomnika. Ini paper jurnal bahasa Inggris. Download this file. Anda bisa download filenya. Oke, ini kita baca ya. Intinya adalah, jadi saya membandingkan antara si Hyperledger dengan MySQL. Hyperledger itu open source, bisa di-download di internet, bisa dicari gini caranya, nyarinya gampang lah. Hyperledger. Ini bisa ada Udemy-nya, ada hyperledger.org. Ini open source blockchain teknologi, perhatiin dia open source blockchain teknologi. Tapi turunannya blockchain yang dipakai di Bitcoin ya. Jadi turunannya dan dia lebih cepat, hasil kita ukur ya, 80-200 kali lebih cepat daripada database. Itu dengan 4 komputer. Kalau komputer lebih banyak, kita bisa lebih kencang banget. Jadi yang paling keren dari makhluk ini adalah dia lebih cepat dari database. Itu yang keren banget. Yang kedua adalah dia lebih secure daripada database. Jadi lebih aman, lebih cepat. Jadi kalau kita mau transaksi yang kencang dan aman, mendingan pakai Hyperledger atau blockchain atau turunannya. Di sini saya makanya Hyperledger, tapi dia turunan blockchain sih sebenarnya. Oke, dan dia blockchain sendiri open source. Cuman dia punya masalah dengan blockchain adalah proses enkripsinya nanti oleh banyak orang, jadi lambat. Kalau Hyperledger dibikin private network, jadi kenceng. Jadi ini jadi menarik banget. Kenapa saya sampai melakukan penelitian seperti ini? Kenapa sampai melakukan perbandingan antara blockchain dengan database? Karena teman-teman di Dirjen Pajak yang lagi bermasalah hari ini, bukan mereka tapi yang kena. Jadi waktu itu Dirjen Pajaknya bukan yang inilah, pokoknya bukan kasus yang ini, beda. Jadi kemarin itu mereka nanya, acaranya punya teman-teman Bank Mandiri sih. Jadi mereka nanya, apa solusinya kalau pajak pengen langsung potong pajak, setiap transaksi langsung potong pajak. Jadi tidak ada yang namanya lapor pajak lagi. Jadi semua transaksi langsung potong pajak. Soalnya kalau lapor pajak rebiek urusannya dan kita nggak bisa menggaransi bahwa laporannya jujur, kira-kira gitu ya. Ya, kemudian teman-teman pada pusing semua. Saya waktu itu mulai ngelihat, oke, ini kayaknya jadi menarik. Soalnya kalau saya lihat, kayaknya blockchain dan turunannya lebih cepat daripada database yang normal. Database lebih lambat sih, jujur. Cuman kalau kita pakai teknologi blockchain sebagai blockchain yang sekarang, kita punya masalah besar karena nggak bisa cepat ya. Nah, udah dites pakai Hyperledger, dites beneran, lebih cepat ternyata. Jadi ini sebenarnya untuk menjawab urusan pajak, pengen langsung potong pajak semua setiap transaksi, dan ternyata lebih cepat. Ini dengan kondisi infrastruktur yang saya pakai abal-abal ya. Saya sama Riko pakai infrastruktur abal-abal masih lebih kencang. Kalau lebih bagus, kalau dengan infrastruktur yang lebih bagus ya lebih kencang banget sih. Gitu. Jadi ini jadi menarik banget. Oke. Ada yang nanya link absensi itu. Biar Devi ntar jawab. Nah, sekarang saya akan mundur. Saya tes sampai jam berapa ya? Ini hari Jumat, sorry. jam 11:30 ya. Oke, saya punya waktu cuma 1 jam setengah. Itu termasuk cepat banget. Pendek ini waktunya. Saya akan coba ngasih. Jadi ini udah kebayang garis besarnya kelihatan dulu ya. Biar ngelihat dulu lah. Yang gambar besarnya kira-kira seperti ini. Kita akan fokus di blockchainnya. Saya akan fokus di blockchainnya. Saya tidak akan fokus di urusan perduitannya. Oke, saya akan fokus di sininya. Nah, sekarang kita lihat filosofinya dulu. Saya pernah bikin presentasi buat teman-teman Bank Indonesia sih sebenarnya. Bentar, saya cari dulu ya. Dokumen Bitcoin. Ini presentasinya dibikin untuk Bank Indonesia sama bank-bank waktu itu pada pengen nanya. Bitcoin, blockchain itu apa sih sebenarnya? Saya dulunya pemain, tapi udah kapok, stres main gitu kan.
duit gua ketahan lama, tapi ya untung sih dapat duit sih. Dulunya pemain tapi akhirnya insaf, jadi sekarang saya duitnya hampir nggak ada di sana, udah saya jadi rupiah semua, udah nggak usah, capek, istri marah-marah soalnya melotot. Oke, ini filosofi sederhana banget tentang ini, saya lebih ke Bitcoin ya. Ya sebenarnya bisa diganti Bitcoin dengan mata uang yang lain, cuman kalau sekarang saya ngeliat cenderungnya dipakai kayak buat judi. Aduh, aing mah liar. Padahal dia punya manfaat yang lebih dahsyat dari sekedar jual beli gitu. Manfaatnya keren banget sih sebenarnya. Oke, saya akan masuk ke filosofi sederhananya. Untuk memudahkan bagaimana kalau kita membuat uang seperti Bitcoin. Ini filosofinya kira-kira gini. Kita pengen bikin uang seperti Bitcoin, kira-kira filosofinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Oke. Nah, untuk itu kita bayangkan kita main monopoli. Tahu monopoli ya? Monopoli kan yang mainan, kalau belum ada tahu tinggal cari di sinilah. Monopoli mainan gitu ya. Nah, mainan kayak ginilah. Ini mainan kayak gini ya, main monopoli. Kalau kita lihat monopoli kan pemainnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Terus ada yang pegang duit lah, atau semua pegang duit juga bisa. Pokoknya ada yang pegang duit, ada yang jadi bank, kemudian ada 4 pemain, kira-kira kayak gitu ya. Oke, kita punya aset yang bisa dijual beli di monopoli itu. Nanti agar kita bisa melakukan jual beli dengan baik, kita memerlukan token yang nilainya disepakati bersama. Dengan kata lain, kita butuh duit atau currency atau apalah. Boleh bentuk namanya bisa kita ganti-ganti ya, boleh token, bisa uang, bisa Bitcoin, bisa apa terserah lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ada asetnya kalau di monopoli kan ada rumah, ada hotel ya kalau di monopoli. Kemudian ada duitnya, kira-kira mainnya kayak gitu. Nah, sekarang persyaratan uang digital, Bitcoin dan teman-temannya, kita bisa menggunakan berbagai nilai pecahan. Jadi tidak bakal susah untuk cari kembalian. Itu Bitcoin dan teman-temannya kayak gitu. Kalau uang biasa, kita biasanya pusing cari pecahan, apalagi kita rupiah yang sekarang kita susah. Apalagi kalau duitnya 500 perak gitu, nggak ada duitnya sekarang 500 perak, nggak ada nih, pusing kepala. Kalau Bitcoin gampang, karena bentuknya angka doang, tinggal di koma-komainnya aja dirubah-rubah. Yang perlu dipastikan tidak bisa dipalsukan. Ini pening kepala dan bukan kertas. Oke. Dan kita akan memberikan balance itu sisa uang yang ada di akun kita dengan catatannya di laptop, kira-kira kayak gitu. Jadi yang bakal susah, kalau ini gampang, ini biasa ya, masuk logika banget. Ini susah, tidak bisa dipalsukan. Bayangkan itu duitnya elektronik, nggak bisa dipalsuin, pening kepala lu semua urusannya. Dia elektronik, bukan kertas, tidak bisa dipalsukan, dan kita selalu tahu balance kita berapa. Jadi uang kita ada berapa. Oke, beres ya. Misalnya kita main monopoli, ada 4 pemain, ada Ali, Badu, Cica, dan Dedi, semua masing-masing dapat tokennya 100. Oke. Kemudian si yang pegang ledger, tadi ada disebut sama ledger, sama siapa tadi, ledger itu sama dengan yang punya kekuasaan. Kira-kira gitu ya. Ledger itu yang punya kekuasaan. Kalau di dunia keuangan kita yang punya kekuasaan namanya bank. Bisa Bank Indonesia. Pokoknya mereka yang pegang database, dan dia bisa menentukan lu duitnya berapa ya? Ada di account mana. Nah, itu ledger, itu law yang punya kekuasaan. Balance seseorang harus menurut sesuai dengan apa yang dikatakan ledger. Jadi ledger berkuasa, dia nentuin lu duitnya berapa, lu duitnya berapa, itu yang nentuin ledger. Informasi ledger tidak bisa diganggu gugat, sifatnya final, terakhir, putusan dia terakhir, tidak bisa diganggu gugat, dia berkuasa penuh. Gitu ya. Kira-kira kayak dewa lah ledger itu. Bayangkan kalau ledger ini dipegang sama 1 orang. Wah, keren banget, Bo. Oke. Orangnya bisa dari Bank Indonesia atau Departemen Keuangan. Nah, makanya bisa masalah kan kalau dipegang seseorang. Nggak usah nyebut masalahnya apa, soalnya lagi rame. Kira-kira ini ya, beres ya, kebayang ya. Jadi kita punya masalah kalau ledgernya terpusat.
Dan ini yang teknik ini yang dipakai sama perbankan hari ini, ledgernya terpusat di bank. Walaupun banknya banyak, tapi ledgernya terpusat di OJK, bisa ngelihat, Bank Indonesia bisa ngelihat, kayak gitulah. Tapi sekarang yang lihat OJK ya, bukan BI. Kalau pemainnya 4 gampang, bisa kita handle. Bayangkan kalau ingin bermain dengan 20-30 pemain, pening kepala siapa yang megang ledger. Nah, karena ledger makin tinggi kekuasaan kalau dengan banyak pemain. Kalau cuma 20-30, bayangkan rakyat Indonesia ada berapa ratus juta. Itu yang pegang kekuasaan tinggi banget ininya. Dewa banget kan? Jika hanya ada satu orang ledger, maka dia akan dia dapat nipu, cheating dan sebagainya. Dan orang lain nggak bisa akses nih. Dan ini udah terbukti sih hari ini. Ini masalah besar di sini. Kalau sampai dipusatin, ini jadi masalah besar. Karena ada masalah-masalah ini, teman-teman bikin yang namanya uang digital tadi, founder Bitcoin. Tapi ini bukan founder beneran, bukan orang ini mah, parah. Ini pura-pura nih dia ya. Tapi yang benernya ini pura-pura jadi Satoshi. Jadi yang katanya sih coba founder Bitcoin-nya Satoshi Nakamoto. Oke, katanya, tapi nggak ada yang tahu benar apakah benar dia atau enggak. Kalau orang-orang underground kripto bilangnya kayaknya ada crypto punk atau apa, ada gerombolan di internet yang anonim, nggak kelihatan siapa dia, dan mereka yang ngembangin si Bitcoin ini, Hyperledger segala macam, mereka yang ngembangin, dilepas free. Oke, jadi bukan Satoshi Nakamoto, dia ngambil aja nama Satoshi Nakamoto itu. Cuman mereka agak curiga kemungkinan besar nih bule, karena bahasa Inggrisnya bagus. Jadi bukan orang Jepang. Kalau orang Jepang kan bahasa Inggrisnya kayak orang Indonesia ya. Orang Indonesia lebih parah dari Jepang sih. Orang Jepang Inggrisnya lebih bagus. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi akhirnya mereka bikin yang namanya Bitcoin dan teman-temannya tadi, Hyperledger. Oke. Jadi kalau ada satu orang yang berkuasa, masalah solusinya adalah setiap user dikasih laptop sama kopi dari ledger. Jadi ledgernya dikopi ke semua orang. Jadi kalau ada 20 pemain, 20-20-nya dapat kopi ledger. Jadi itu yang dilakukan dengan teknik Bitcoin tadi adalah seperti itu. Jadi kekuasaan ada di tangan rakyat, bukan lagi kekuasaan ada di tangan bank. Ini gue ngomong ini ekstrim sebenarnya. Kalau ada orang bank denger ada panas kupingnya biasanya. Jadi intinya si uang digital tadi membuat kekuasaan ada di tangan rakyat karena semuanya jadi punya copy ledger. Oke. Dan balance dari seseorang itu kalau ada di update harus dipropagasi, harus dikirim ke semua kopian. Dan semuanya harus approve. Oke, setuju, semuanya approve, baru balance-nya diupdate. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Jadi kekuasaan benar-benar di tangan rakyat yang menentukan bahwa ini sah atau enggak. Dan proses itu yang namanya konsensus segala macam ada di situ. Dan ini main kripto semua, enkripsi semua mainannya. Oke. Nah, ini contohnya ada 4 pengguna, Ali, Badu, Cica. Ini masing-masing sekarang punya data yang ada di masing-masing komputer ya. Ada 4 komputer, Ali, Badu, Cica, Dedi, semuanya ada 100 token, ada datanya di 4 komputer tadi. Nah, misalnya Ali jual sesuatu ke Badu dengan harga 7,5 token. Pada ledger Ali akan ditambahkan 7,5 token, di Badu akan diturunkan 7,5. Jadi bentuk ledgernya jadi kayak gini ya, 107,5, di Badu 92,5. Kemudian Ali memperlihatkan ke semua user, kasih lihat. Oke, setuju? Semuanya dirubah. Dengan cara itu ledgernya berubah semua. Ini caranya kira-kira gitu. Oke. Jadi kira-kira filosofinya kayak gini. Oke, jadi ada proses konsensus, terus ada nanti akhirnya semuanya jadi berubah kayak gini ya. Semuanya sama. Jadi Ali minta Badu untuk tanda tangan perubahan. Tanda tangan itu jadi untuk ngerti ini harus ngerti enkripsi, public key, private key, tanda tangan digital segala macam ya. Jadi maksudnya tanda tangan di sini adalah tanda tangan digital. Tanda tangan digital tuh pakai enkripsi gitu ya. Nah, jadi dia tanda tangan
tanda tangan bukan tanda tangan di scan, bukan. Bukan tanda tangan digital, bukan tanda tangan yang di scan, tapi tanda tangan adalah di dalam tanda tangan digital itu ada dua informasi, balance yang mana, siapa yang tanda tangan kelihatan di tanda tangan digital. Jadi bukan tanda tangan di scan. Jadi Badu tanda tangan ke ledger tadi, kemudian ledgernya dikasih lihat ke Cita percaya tanda tangan juga karena ditandatanganin Badu. Nah terus dan selanjutnya. Jadi semuanya tanda tangan, setuju semuanya, confirm, ledgernya dipublish, beres ya. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi waktu baca kayak gini, waktu ngerti ini harus ngerti juga yang namanya tanda tangan digital, harus ngerti yang namanya enkripsi, dekripsi, public key, private key, sinkronus, asinkronus, apa segala macam kayak gitu harus ngerti ya. Tapi ya sekarang saya loncat aja ya. Nah, teknik propagasinya gimana cara ngirim ke semuanya? Bayangkan kalau ini harus dilakukan untuk puluhan pengguna, bahkan mungkin jutaan pengguna, pening kepala. Bayangkan kalau penggunanya ada di belahan dunia lain, pusing kepala untuk bisa melakukan ini semua, mau tidak mau harus pakai elektronik, digital, pakai internet. Jadi ini makanya propagasi karena Bitcoin pakainya harus pakai internet supaya ini bisa terjadi. Dan kita pakai software khusus untuk sinkronisasi ledger tadi. Oke. Kita pakai matematik khusus supaya tanda tangan digital kita tidak bisa dipalsukan, tidak bisa sembarang orang pakai uang kita. Ini namanya PKI, Public Key Infrastructure, bukan Partai Komunis Indonesia. Jadi yang ini adalah PKI di sini ya, Public Key Infrastructure. Daftar balas dibuat ke nomor account, bukan ke nama user. Nomor account ini biasanya kita sebutnya wallet. Jadi kalau OVO ada wallet, jadi istilah wallet akhirnya dipakai di payment, apakah itu OVO, apalagi tuh GoPay, apa sih, makanya wallet semua kan. Jadi wallet itu sebenarnya nomor account tidak nempel ke nama user, tapi kalau di OVO dan sebagainya nempel ke user juga sih akhirnya ya. Di database-nya mereka akan nempel ke user. Jadi ada wallet, ada enkripsi dekripsi, matematik khusus, PKI, dan kemudian dia akan sinkron supaya semua ledgernya sinkron. Cuman pada hari ini tidak semua user pegang ledger karena jadi rebek urusannya kalau semuanya pegang ledger. Jadi ledger itu akan dipegang oleh segelintir user. Tapi tetap banyak, segelintir itu jumlahnya ribuan juga sih tetap. Yang pakai kan jutaan. Ribuan user, jadi ini yang akan melakukan yang akan pakai software khusus untuk sinkronisasi ledger segala macam, yang melakukan tanda tangan digital, tidak semua user, tapi hanya segelintir user, tapi semua user akan punya nomor account, namanya wallet. Jadi bentuknya kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti, coba lihat di sini lagi gambarnya lagi. Oke. Nah, ini jadi di sini ada duit, Bitcoin, ada barang. Nah, di sini sebetulnya ada satu lagi yang bermain adalah kalau dulunya semua user akan pegang blockchain, kalau sekarang udah enggak, user pegang wallet atau e-wallet lah istilahnya. Oke. Jadi wallet ini datanya akan ditempelin ke, kalau dalam bahasa perbankan ini namanya nomor account bank. Nomor account. Cuman di bank database-nya kan nomor account ini yang punya namanya siapa, alamatnya di mana, semuanya jelas banget. Kalau di blockchain nggak peduli. Pokoknya cuma punya nomor account aja berapa ya? Gitu. Terus ya, namanya udah nggak penting. Jadi ini jadi menarik buat cuci duit. Parah. Jadi akhirnya si teknologi blockchain ini bagus banget buat cuci uang karena nggak ketahuan siapa yang naruh duit itu kan. Ini wallet punya siapa, kagak ada infonya. Ya udah dipakai buat cuci uang. Bagus banget ini buat cuci uang, saudara-saudara. Oke sekali ini. Ya, ini polisi marah-marah, tapi akhirnya bisa di tracking karena, nah ini kisahnya udah, ini terusin dulu ya, nanti ada kisah cuci uangnya bisa lah diceritain dikit, seru lah cerita-cerita itu. Nah, kemudian jadi bisa digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia, tidak ada yang punya, tidak ada yang kontrol. Ini yang keren. OJK tidak berkuasa, minta maaf. OJK tidak berkuasa, Bank Indonesia tidak berkuasa. Seperti transaksi cash biasa,
hanya sender dan ada yang pengirim dan penerima, tidak ada middleman. Jadi banknya hilang sih sebenarnya. Jadi tidak ada fee transaksi sebenarnya. Bisa tidak ada fee transaksi. Cuman ini kalau semua user pegang ledger. Kalau sekarang kondisinya yang pegang ledger adalah segelintir user, karena tidak semua user bisa jalanin ledger tadi. Akibatnya mereka juga minta fee transaksi. Jadi ini kalau kita lihat lagi di sini, nah si blockchain ini yang dijalankan oleh segelintir user bisa minta fee transaksi dan mereka dapat fee sih sebenarnya dari situ. Oke, dari proses transaksi ini udah mulai kebayang ya, dapat fee-nya dari situ. Nah, kemudian ini kira-kira konsep besarnya. Jadi untuk pertama kalinya kita bisa melakukan transaksi direct online dari semua tempat di dunia. Kita hanya perlu mencatat transaksi kita dan membroadcastnya ke seluruh dunia. Teknik pembayaran powerful dan sangat sederhana dan berhasil kita desain, disebutnya Bitcoin. Kira-kira kayak gitu ya, Bitcoin. Tapi kemudian Bitcoin berkembang, ada banyak orang-orang bikin uang online segala macam. Jadi ada Ethereum lah, ada apa segala macam, bahkan mahasiswa ITTS ada yang bikin juga. Cuman kalau saya lihat filosofinya jadi mulai salah. Filosofinya lebih untuk kayak judi jadinya. Ini harga lagi naik, oke, gua jual. Ini harga lagi turun, kita beli. Jadi kayak gitu, jadi masalah besar nih dari filosofinya. Bitcoin dibikin bukan buat judi sih sebenarnya, untuk membuat kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi semua transaksi tidak tergantung bank lagi. Dan yang paling keren dari Bitcoin adalah makhluk ini sih sebenarnya. Tidak ada fee-nya itu. Dan yang paling keren kalau kita nyimpan uang di Bitcoin, tidak ada bunga. Tolong perhatikan baik-baik, kalau kita nyimpan uang di Bitcoin tidak ada bunga. Cuman harga Bitcoin kan naik turun ya. Jadi kita untung dari karena demand supply ya. Kalau ada kebutuhan banyak, harga jadi naik. Kalau kebutuhannya kurang, harga dia turun ya. Jadi kita untungnya bukan dari bunga, tapi karena ada demand dan supply, harga naik turun, kita untung dari sana. Kira-kira kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di blockchain.info. Informasi tentang si blockchainnya itu, statusnya kayak gimana, bisa dilihat di blockchain.info. Nanti kita lihat sekarang aja bentar ya. Kita intip lah. Ini blockchain.com, ini blockchain.bitcoin.org, ini kalau nggak salah mana blockchain.info. Walah, coba kita lihat ya, blockchain.info. Jadi kita bisa lihat kondisi blockchain sekarang seperti apa. Karena itu jadi si ledger tadi waktu enkripsi segala macam melaporkan ke blockchain.info ini sih infonya. Lemot mati, kenapa ya? Coba saya reload lagi, mudah-mudahan bisa jalan. Ya udah, nanti kalau udah jalan mudah-mudahan kita bisa lihat. Tapi kita infonya di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah Bitcoin. Ini sekarang salah nih, 2016 nih apa slide yang dibuat. Sekarang udah 2022, kira-kira ada di sini. Nah, jadi ini tentang Bitcoinnya sendiri ya. Bitcoin dibikin supaya uangnya terbatas, gitu ya. Jadi algoritmanya yang bikin sih sebenarnya. Tapi kalau sekarang banyak sekali uang-uang digital yang lain, algoritmanya bisa beda-beda sih. Tapi ini kita kasih lihat yang Bitcoinnya dulu ya. Bitcoin dibikin dengan algoritma bahwa Bitcoin akan terbatas. Jumlahnya ada 21 million itu juta ya. Jadi akan ada 21 juta Bitcoin. Oke, dia akan terbatas, sampai sini akan flat, diem. Nah, kemudian ini yang kuning apa ya? Monetary inflation. Nah, nggak ngerti nih gue. Wah, ini Coinbase kali block per year bagi existing coin. Ini inflasinya. Cuman ini cerita dari sisi yang lain aja ya dulu. Ini duitnya terbatas dan
ini Bitcoinnya keluar nih ya. Jadi jumlah Bitcoin yang beredar berdasarkan algoritma ini tahun pertama 2010 dia akan keluar sampai sekian juta Bitcoin. Nanti 2012 akan keluar sekitar berapa nih? Sekitar 10 juta Bitcoin. 2016 akan keluar 16 juta Bitcoin. Jadi Bitcoinnya dikeluarin sama si algoritma. Algoritma ngeluarin Bitcoin. Bitcoinnya waktu dikeluarin, Bitcoinnya keluar lewat siapa? Gitu kan ya. Kan nggak ada bank. Ini kan nggak ada bank. Jadi kita sebagai usernya Bitcoin, kita paling cuman oke, saya beli Bitcoin, nanti saya jual Bitcoin. Bisa. Misalnya saya beli barang, jadi ada barang yang dibeli atau sesuatu yang dibeli atau apalah yang dibeli atau rupiah yang dibeli atau US dollar yang dibeli, terserah apa aja. Nah itu oke, gue beli rupiah dari lu, gue kasih sekian Bitcoin ke lu. Kira-kira kayak gitu. Atau gue beli sekian dolar, gue kasih sekian Bitcoin ke lu. Jadi Bitcoinnya ditransaksikan antar wallet. Oke. Dan waktu transaksi Bitcoin ini kita mentransaksikan bisa barang, bisa uang, beneran, rupiah atau dolar atau apa segala macam. Bitcoin transaksi. Itu di sisi user. Jadi user, pengguna, dia cuman saya beli Bitcoin dari kamu dong. Nanti saya kasih kamu sekian rupiah. Ini saya jual ke kamu Bitcoin dong. Nanti saya dapat rupiah. Itu kalau kita mainnya dengan uang. Bisa juga gue beli Bitcoin sekian. Misalnya nih ada pekerja di Arab misalnya, pekerja di Arab. Dia beli Bitcoin dengan dia beli Bitcoin, nanti ditransfer dengan Arab tuh apa ya, real, uang Arab, real Saudi ke yang jual Bitcoin. Dia punya Bitcoin, Bitcoinnya dikirim ke wallet yang lain, misalnya saudara yang ada di Jawa Timur atau apa, dikirim Bitcoinnya misalnya 1 Bitcoin ke saudara di Jawa Timur, nanti saudaranya terima Bitcoin ini, terus dia pengen ke rupiah, saya jual sekian 1 Bitcoin, nanti dia dapat rupiah. Gitu caranya kalau kita kirim uang. Jadi Bitcoin bisa dipakai buat kirim uang juga sih. Bisa jual barang, bisa kirim uang. Nah, itu kalau user biasa mainnya kayak gitu. Nah, yang seru adalah si orang-orang yang ini Bitcoinnya kan harus keluar. Bitcoinnya kan bertambah terus nih. Dia belum habis loh. Ini akan habisnya tahun 2060-an, 2060 sekian, masih 30 tahun lagi. Sekarang 20 masih 40 tahun lagi. Oke, 2060-an baru akan habis. Habisnya di sini ya, 2040, sorry maaf. Sekarang udah 2024, jadi masih berapa tahun lagi? Masih 6 tahun lagi ya. Jadi kira-kira masih 6 tahun lagi Bitcoinnya akan keluar. Nah, keluarnya lewat mana? Keluarnya adalah lewat si orang-orang yang melakukan enkripsi tadi, si ledger yang pegang-pegang ledger tadi. Jadi dia akan mengencrypt si ledger. Kalau dia berhasil encrypt, walletnya dia akan dapat Bitcoin. Jadi Bitcoin keluarnya dari orang yang melakukan enkripsi tadi, melakukan enkripsi ledgernya tadi. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar yang ini ya, bitcoin.com nggak bisa ya, blockchain udah mati berarti. Nah, ini adalah komputer-komputer yang melakukan enkripsi tadi. Di sini yang operatornya punya e-wallet, punya dompet. Nah, waktu dia enkripsi, kalau enkripsinya berhasil, uangnya akan dikirim ke dalam dompetnya dia. Dengan cara itu Bitcoinnya keluar duitnya dari situ. Jadi sebetulnya yang punya duit adalah orang yang melakukan enkripsi blockchain tadi. Dia akan keluar di sana. Makanya seringkali karena duitnya keluar, dan ini kalau kita lihat baik-baik dari grafiknya, mana tadi grafiknya teh? Ini ya grafiknya. Jumlah Bitcoin terbatas, makanya kalau di rupiah kan rupiah nggak terbatas ya. Kalau kita kekurangan duit, Bank Indonesia nyetak duit aja. Jadi rupiah jadi uang itu tidak terbatas karena tinggal dicetak aja uangnya, punya uang baru. Konsekuensinya karena
sebetulnya sumber daya kita terbatas, uangnya jadi banyak, nilai uang ini jadi turun sih sebenarnya. Nah, beda dengan Bitcoin. Bitcoin secara algoritma terbatas, jadi kayak emas aja. Emas itu kan aset yang terbatas jumlahnya, dan kita harus menggali emas tadi, menambang emas tadi supaya bisa keluar. Nah, kalau si Bitcoin dia akan 2040-an lah, sampai 21 juta Bitcoin tadi. Jadi ini akan keluar dikit-dikit lagi Bitcoinnya. Nah, pada saat itu, jadi mana tadi? Saya kasih lihat lagi yang ini ya. Nih. Jadi si Bitcoin ini, orang-orang yang menjalankan enkripsi ledger tadi dapat uang di walletnya dari algoritma Bitcoin tadi. Nah, yang makanya seringkali mereka nyebutnya, orang-orang yang melakukan enkripsi tadi disebutnya miner atau penambang, karena Bitcoin algoritmanya kayak emas. Jumlah Bitcoin kayak emas terbatas sampai 2040-an. Udah gitu jumlahnya akan flat di 21 juta. Nah, kemudian pada sampai 2040 tadi si orang-orang yang menambang ini dapat uang ini, makanya mereka disebutnya Bitcoin miner. Miner adalah penambang. Padahal bukan nambang sih sebenarnya, dia melakukan enkripsi si ledgernya tadi. Beres ya? Jadi ini kuncinya di sebelah sini sih sebenarnya, dia nambang. Oke. Nah, kalau sudah 2040, kalau jumlah Bitcoinnya udah habis dari algoritma, nah terus si penambang dapat duit dari mana? Dari fee transaksi. Jadi kalau ada orang melakukan transaksi di Bitcoin, mereka ngasih duit ke si penambang-penambang ini. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi, tapi sekarang udah mulai dibikin si algoritmanya supaya ada fee transaksi buat si miner. Nah, bagaimana si miner bisa menentukan bahwa dia yang melakukan enkripsi tadi? Antar miner bertanding satu sama lain. Jadi antar miner ini biasanya bukan bertempur ya, bertanding ya, balapan, kuat-kuatan. Siapa yang bisa duluan mengenkrip transaksi tadi. Dan biasanya dia akan mengenkripsi misalnya 1000 transaksi dienkrip semua. Jadi nggak satu transaksi dienkrip terus kita langsung bilang oke, langsung kasih tahu yang lain transaksinya adalah ini. Tapi biasanya satu blok 1000-an transaksi dienkrip, dikunci, dienkrip, dikunci. Makanya namanya blockchain. Blok itu karena ada 1000-an transaksi dikunci di chain. Chain itu apa ya bahasa Indonesianya? Chain teh rantai, dikunci. Jadi makanya namanya blockchain, karena 1000 transaksi dikunci. Kemudian si miner yang melakukan penguncian tadi, dia akan ngasih tahu semua, saya berhasil, kemudian duitnya datang dikasih ke miner tadi. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi antar miner bertanding. Saya dulu pernah jadi miner, nih ngasih lihat kisah sedihnya. Kisah sedihnya, barangnya ada di depan saya, cuman nggak usah dilihat lah di kamera, nggak usah lah. Saya makainya ini USB miner. Jadi saya makainya, nah yang ini ntar saya lihat gambar aja lah ya. Jadi saya pakai ini, saya punya makhluk ini, Jadi saya pakai yang USB murah. Gila lu, harganya 8 juta, goblok kalau beli, nggak usah dibeli lah, nggak akan dapat duit juga. Jadi saya dulu pakai yang ini, saya punya berapa biji ya? Punya 5 biji. Gila kalau gue jual harganya 8 juta, gue jual aja murah. Gue jual 1 juta lah kalau lu pada mau. Cuman percuma lu jual 1 juta juga nggak jadi duit juga. Jadi antar miner bertanding, kemudian kita akan bilang, oke, saya berhasil mining ini, mengunci 1000 transaksi ini. Kenapa ya suara gue hilang? Suaranya Novi yang masuk. Oke, saya berhasil ngunci transaksi ini, dan ini nanti kita klaim ke bikin konsensus. Kalau semuanya sepakat, oke, saya dapat duit. Kira-kira kayak gitu. Jadi harus pakai dulu kita dulunya pakai komputer biasa masih bisa, masih menang. Kemudian kita mulai pakai yang ASIC miner ini.
miner yang kayak ginian. Ini saya ada makhluknya. Dulu masih dapat duit, tapi sekarang udah nggak dapat duit, jadi percuma aja. Teman-teman ada yang melakukan mining pakai GPU, mana GPU teh? GPU tuh graphic card ya, pakai graphic card, makanya graphic card harganya mahal karena dia dipakai buat mining. Oke, dapat duit. Jadi kita invest di graphic card, saya invest di USB mining ini, kemudian saya dapat duit. Cuman jujur nggak dapat duit juga sih saya akhirnya. Saya dapat duitnya karena saya ngasih ceramah soal Bitcoin ke bank. Jadi bank waktu saya ceramah, saya bawa tuh miner nih, gue punya miner nih, ini dapat duit dari ceramah. Jadi dapat duitnya bukan dari Bitcoin, dapat duit dari ceramah sih. Jadi gue dapat duitnya dari ceramah tentang Bitcoin gitu. Jadi karena kan mereka pengen lihat mining tuh kayak gimana sih. Nah, mining yang sekarang ini yang kayak gini nih, yang N miner itu. Coba kita lihat N miner Bitcoin. Ada banyak sih dia. Harganya horor. Nih barang-barangnya. Gila lu, dijual Tokopedia. Tokopedia ngedagangin. Ini kayaknya udah pernah dipakai berapa lama nih dijual. Ini jadi yang kalau udah pakai lama itu, ini wattnya aja sampai segini 2.500. Udah kayak harga kayak rumah sih. Jadi parah. Kita lihat kalau mau beli langsung bisa beli ke Bitmain. Pabriknya di sini di Cina, Bitmain. Ini pabrik langsung. Nih minernya kayak gini bentuknya. 5.200 watt. Waduh, ini bentuknya, ini udah bikinnya udah kontainer. N miner hydro container. Buset. Dia udah bikinnya kontainer. Harganya 110.000 US dollar. Gitu. Parah. Pantesan. Jadi sebagian besar miner adanya di Cina hari ini. Ini masalah besar sih sebenarnya. Harusnya miner itu dibikin semua orang bisa jadi miner supaya tidak ada monopoli. Kalau tidak ada monopoli, nggak. Soalnya gini, kita hanya bisa merubah kalau kita menguasai 51% dari total miner. Kalau kita menguasai 51% total miner, kita bisa merubah transaksi, loh, hati-hati. Jadi itu teknik hackingnya itu kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kita nguasain, tapi ini mah pedagang minernya doang ya. Harganya kira-kira kayak ginian sekarang. Capek, ini udah 2.000 dolar, 1.000 sekian dolar, ini udah puluhan juta ya. Kan 1.000 dolar aja 15 juta. Saya dulu mainnya cuma 1 juta perak. Ya, kalah lah sama barang-barang yang ini, kalah banget. Gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini sekarang minernya. Dan dia sederhana. Processing buat ininya, ngitungnya sederhana. Karena dia buat ini aja sih, buat enkripsi. Jadi bukan komputasi yang umum. Jadi dia hanya enkripsi aja, biasanya XOR gitu. Kalau bahasa tekniknya ya, dia operasi XOR kayak gitu, AND XOR. Jadi nggak terlalu komputasi umum, if then else-nya nggak terlalu banyak sih. Jadi miner itu prosesornya lebih sederhana, makanya awalnya banyak pakai graphic card buat jadi miner. Kira-kira kayak gitu. Harganya, nah ini harganya bisa kita lihat 5.000, 6.000, 3.000, kira-kira daerah situ sih. Ini ada yang Ethereum, ada yang macam-macam sih. Beres ya? Udah mulai kebayang kan? Jadi jadi si miner dapat duit. Orang yang melakukan enkripsi dapat duit. Kemudian mereka untuk dapat duit itu mereka harus invest ya. Jadi mereka invest peralatan mining, kemudian dia dapat duit. Nah, itu yang Bitcoin yang hardcore-nya kira-kira gitu, yang memang mainannya kayak gitu. Wah, pizza pakai NFT sekarang. Buset. Oke. Waduh, mereka bikin mining farm. Waduh. Nih, lokasinya di mana nih? Merkle Standard. Oke. Jadi mereka akhirnya, ini miner-minernya serius banget mainannya. Mining crypto mining farm. Oke. Jadi kita lihat gambarnya aja ya. Bentuknya kayak gimana. Ini horor kayak gini loh. Farmnya udah kayak data center sih sebenarnya. Jadi ini, wah, ini
1 gigawatt crypto mining farm di mana nggak tahu. Kalau jadi ada teman-teman saya yang mainan kayak ginian juga, dan mereka naruh duitnya parah banget, miliar dia taruh buat beli N miner tadi. Saya hanya levelnya beli USB miner, mereka udah miliaran duitnya ditaruh beli N miner, dan dia punya rumah sendiri, rumah khusus atau kamar khusus buat naruh minernya. Kalau ini udah bangunan khusus buat miner. Nah, kalau kamar khusus mereka bilangnya pada gini, no, gue punya kamar pesugihan. Ngomongnya gitu, pesugihan. Padahal isinya sih minernya Bitcoin. Parah, ini kayak gini ya. Recycle crypto mining farm. Tapi ini yang masalah listriknya gede banget. Jadi mereka harus nyalain 24 jam, nyala terus buat kompetisi supaya bisa menang, dan kemudian mereka dapetin duitnya dari situ. Nah, kalau mau lihat source code-nya, saya kasih lihat source code-nya pelan-pelan. Ada di sini, Bitcoin. Oke. Ini ada Ethereum, ada Bitcoin. Nah, ini waktu saya mainan ini ya, CG miner ini. Ini saya cari yang ada source code-nya aja langsung. Nah, ini cara installnya kayak gini sih. Jadi ada, tapi ini pakai CPU, tapi kita makainya ini ya, pakai CPU, pakai GPU. Oh, ini nih BFG miner untuk ASIC. Nih saya pakai yang ASIC tuh aplikasi ASIC singkatan dari ini. Oh, nggak ada tulisannya. ASIC singkatan dari Application Specific Integrated Circuit. Application Specific Integrated Circuit, disingkatnya ASIC. Bentuknya USB stick miner. Nah, ini source code-nya kayak gini. Jadi saya udah nyobain kayak gini-gini, udah nyoba. Nah, terus karena kalau saya sendirian pasti kalahnya, saya gabung ke gerombolan miner. Salah satunya adalah Slashpool ini. Oke, kita bisa masuk ke Slashpool. Jadi ada miner-miner, ada yang berkumpul, bertempur, kayak kalau di dunia ini mah koperasi lah. Ada koperasi miner. Nah, ini kira-kira kayak gini ya. Saya pernah bergabung ke sini, cuman kalau sekarang udah nyerah, nggak sanggup dah. Udah, soalnya biaya nyalain komputernya, listrik buat komputernya sama duit yang didapat nggak sebanding sih, jujur. Karena saya hampir nggak dapat duit, karena prosesor saya kalah dan komputer saya jebol. Jadi gini, waktu mereka melakukan mining, prosesornya kerjanya keras banget. Konsekuensi yang terjadi adalah panas, CPU-nya jadi kepanasan, rusak sih akhirnya. Jadi banyak ruginya sih mainan kayak ginian. Akhirnya saya nyerah. Oke. Nah, ini kalau mau ngeliat sih boleh dilihat lah di sini. Tapi masih banyak yang orang yang berjuang buat ini sih, dapat duit dari kayak ginian masih banyak sih. Ini price, hash rate-nya naik terus. Hash rate adalah kemampuan dia mengenkripsi ya. Ini kalau orang banyak yang kumpul, hash rate-nya naik, tingkat difficulty-nya juga naik. Difficulty adalah algoritma buat dapetin uang. Jadi algoritmanya dibikin agak susah buat dapet uangnya. Hanya yang hash rate-nya tinggi aja yang bisa dapat duit. Yang jadi masalah, hash rate-nya harus naik, tingkat difficulty-nya juga dinaikin, konsekuensinya hash rate-nya naik, tapi uangnya naiknya nggak tinggi. Jadi hanya orang-orang yang punya mesin-mesin bagus banget yang bisa dapat duit banyak. Oke. Ini kira-kira profitnya lah. Ini kelihatan N miner S9 aja daily profit minus $6. Ada yang minus, nangis lu. Kalau udah minus mah nangis, nggak dapat duit. Yang dapat duit nih udah S19, masih dapat duit $3. Jadi duitnya kecil. Saya sih, jadi kira-kira ini kelihatan ya, gimana cara yang untung. Jadi kalau kita pakai S9 tadi, kalau nggak salah yang dijual di sini S9, coba lihat mana yang tadi di Tokopedia. Mana ya? Sini kali ya. Coba N miner. Nah, ini S9 dijual 1 juta, percuma lu beli juga, percuma, nggak akan dapat duit.
Jadi makanya mereka jual murah karena mereka pengen balikin modal aja udah. Ini harganya dulu 20 juta nih kalau mau tahu. S9 harganya 20 juta. Sekarang dijualnya 1,2 juta di Tokopedia. Ini berarti barang bekas dipakai, udah nggak mungkin bisa menghasilkan uang. Ini ada S9 14 terahash per detik. Harganya 1,7 juta. Lu beli nggak akan dapat duit, dah percuma. Udah keluar listrik doang sih, yang kayak ginian udah keluar listrik doang. Yang ini 32 juta masih bisa dapat duit. Ini S19 masih bisa, harganya 20 juta. Jadi masih dapat duit yang itu. Kalau yang ini S9 udah nggak dapat duit. Jadi lihat aja di sini, tadi ya, ini lihat aja profitnya. Kalau udah minus percuma, nggak usah dibeli. Jadi ini kelihatan mereka udah makainya udah N miner, Watts miner, yang miner kayak saya udah nggak ada. Karena udah nggak mungkin dapat duit. Kita udah matiin mesin semua udah. Jadi saya pakai buat ngasih lihat bahwa saya dulu pernah jadi miner dan duitnya dapatnya dari ngasih ceramah ke BI. Langsung balik modal itu mah, ngasih ceramah ke BI balik modal gue. Jadi balik modalnya dari ceramah bukan dari Bitcoin. Bitcoin kagak dapat duit. Ini kebayang ya, ini siapa yang dapat duitnya, ini bisa kita lihat yang dapat duitnya siapa aja. Oke. Lihat benderanya kebanyakan Cina. Cina sama Amerika. Ini Czech Republic, ini nggak ketahuan siapa. Ini Singapura, masih ada yang berani dari Singapura. Tapi yang paling gede dari Amerika, tapi ini pool dia. Pool artinya dia kayaknya banyak orang rame-rame. Banyak orang rame-rame. Yang ini Cina nih. Cina gede banget. Lihat benderanya sebagian besar Cina kan. Parah Cina. Dan Cina dia infrastrukturnya juga murah sih di sana. Listriknya lebih murah barangkali daripada kita di Indonesia. Indonesia kagak ada di sini ya, kagak ada. Nah, yang ngeri di sini adalah coba paling besar adalah N. Ini dari mana nih? N pool. Oh, ini yang US, yang ini N pool, yang ini F2 pool. Nah, ini bisa kita lihat ini nanti harusnya kelihatan negaranya dari mana. Oke. Oke, kira-kira kayak gitu. Udah kebayang ya. Nah, kemudian orang-orang yang tidak bisa bermain di sini, bermainnya apa? Gitu kan. Kalau ini jujur, kalau saya cenderung akan mainan ini bukan buat blockchain-nya sih. Kalau kita sebagai user biasa, saya cenderung akan pakai ini buat transfer duit. Cenderungnya buat gitu ya, transfer duit, buat cuci duit lah. Terutama kalau misalnya contoh yang paling sederhana adalah kalau kita mau transfer duit antar negara. Kalau kita lewat sistem perbankan, itu butuh waktu yang lama buat transfer duit antar negara. Kadang-kadang seminggu buat transfer duit dari Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab atau kemana gitu. Yang sering kan banyak TKI kita kerja di Arab. Kita punya masalah di situ karena prosesnya seminggu. Dengan Bitcoin, ini proses enkripsi tadi, waktu ngunci itu butuh waktu 10 menit doang. Konsekuensinya transfer duitnya cuma 10 menit. Duit udah ke transfer antar wallet. Jadi kan ini blockchain-nya dikunci. Kuncinya 10 menit itu. Sekali kunci 10 menit. Nah, yang menang siapa ntar. Nah, itu 10 menit duit ke transfer artinya. Dia udah pindah wallet dari satu wallet ke wallet lain, pindah. Anda sendiri bisa cari wallet dengan cara masuk ke Play Store lah. Ini masuk ke Google. Oke. Masuk ke Google terus Bitcoin. Nanti banyak lah, Bitcoin wallet banyak banget. Nah, kalau pengen punya Bitcoin sama bisa transfer ke rupiah segala macam, salah satu yang di Indonesia yang paling besar adalah yang ini ya, Indodex. Indodex ini cukup besar. Saya juga punya account di situ. Jujur. Tapi gue udah kapok. Ini bisa diinstal Indodex ini. Saya kasih lihat aja. Jadi Indodex silahkan diambil. Kita jadi punya wallet Bitcoin. Nah, bentar. Ini dia. Ini Indodex dashboardnya. Jadi ini Indodex, ini Onowe Purbo kelihatan. Ono Widodo Purbo punya duit di Indodex sebanyak 122.000 rupiah, bukan juta, ini ribu rupiah. Soalnya yang juta udah gue transfer, udah gue keluarin. Jadi di Indodex kita bisa, ini banyak sekali cryptocurrency. Jadi Indodex bukan blockchainnya,
tolong dicatat baik-baik, Indodex bukan blockchain. Jadi kalau kita lihat di gambar ini belum ada Indodex ya. Indodex, saya kasih gambar lain lah. Indodex, ini saya bikin di sini. Kita sebutnya apa ya? Kalau di dunia keuangan normal kan ada apa sih buat tukar uang rupiah ke dolar tuh apa ya? Money exchange ya. Money exchange ya. Exchange. Nah, ini contohnya kalau di dunia itu kripto namanya Indodex. Cuman Indodex nggak mau bilang bahwa dia adalah money exchange. Dia lebih ngomongnya dia aset. Jadi kalau money kita punya masalah, kalau itu uang jadi masalah karena harus punya izin dari Bank Indonesia. Karena ini kan di undang-undang keuangan di Indonesia, uang yang boleh dipakai buat transaksi hanya uang ini ya, rupiah. Selain itu nggak boleh buat transaksi. Jadi kita ngelihat si Bitcoin dan sebagainya sebagai aset, sebagai emas. Emas itu kan boleh dipakai buat transaksi. Misalnya kita pengen beli mobil, oke, gue pengen beli mobil lu, gue akan kasih emas sekian gram gitu ya. Sah kan, di Indonesia bisa juga kan masih pakai buat transaksi. Jadi Indodex dilihat sebagai emas, kita pakai buat transaksi tadi. Oke. Jadi kalau kita pakai Indodex, user bisa bikin account di Indodex. Indodex yang ngomong sama si blockchain. Indodex akan ngomong sama blockchain dan Indodex akan ngomong lagi sama perbankan di sini. Bank. Ini bank uang ya, bank uang biasa. Jadi ada Bank Indonesia, BI, BCA. Nah ini Indodex akan ngomong ke sini. Indodex ngomong ke sini dia. Jadi Indodex bukan yang pegang Bitcoin, Indodex akan ngomong ke blockchainnya. Jadi dia akan ngomong ke Jadi kayak Indodex punya wallet sih. Indodex yang akan generate wallet buat kita. Nah ini punya masalah sih sebenarnya. Jadi Indodex tahu duit kita berapa, dia tahu. Parah. Karena Indodex yang pegang walletnya kita, Indodex yang akan generate walletnya kita. Jadi nama kita nempel di wallet. Kalau kita generate walletnya pakai aplikasi Play Store, pakai Bitcoin wallet ini, namanya nggak ada. Nama kita hilang kalau kita pakai ini. Tapi kalau kita pakai Indodex akan, makanya di sini ada namanya nih, Ono Widodo Purbo. Ada namanya, dan saya punya wallet Bitcoin nih, misalnya di sini. Jual beli Bitcoin. Nah, ini saya bisa jual Bitcoin, bisa beli Bitcoin. Konsekuensinya saya punya ini dong, punya wallet di situ. Coba bisa nggak close? Ini wallet saya nih, ini walletnya gue. Nih. Ini walletnya saya, Bitcoin. Nomornya 1P. Ini saya salin aja ya, saya copy ke sini ya. Silahkan kalau mau transfer Bitcoin ke saya, silahkan kirim ke situ. Sakit hati lu, transfer Bitcoin mah mahal banget. Jadi saya punya wallet, bisa di QR code, tapi perhatiin saldonya 0 ya. Saldonya 0, udah gue jual Bitcoin gue, soalnya kemarin gue jual. Lumayan dapat untung 100% sih sebenarnya, untung 100%. Oke. Jadi akhirnya kita yang nggak sanggup lagi jadi apa sih namanya tadi, ledger, jadi yang melakukan enkripsi ya, jadi miner. Kalau yang kita ya miner, yang kita nggak tahu jadi miner, akhirnya kita mainnya jual beli Bitcoin sih. Kalau yang agak sopan adalah kita pakai Bitcoin jadi kayak uang aja. Jadi kita transfer duit, misalnya dari Arab ke Indonesia, dari Indonesia kemana, itu. Nah, tapi ada cerita kisah serunya dari teman-teman di Indodex ini. Kemarin saya ngobrol-ngobrol, jadi teroris juga pakai ini buat transfer duit. Parah. Jadi teroris yang melakukan pemboman itu pakai Indodex. Waktu itu namanya bukan Indodex ya, namanya bitcoin.co.id. Tapi sekarang udah diganti jadi Indonesia Asset Exchange lah. D-nya lupa apa. Digital Asset Exchange kayaknya, kayak gitulah. Jadi Indonesia Digital Asset Exchange, Indodex. Tapi ada beberapa ya, bukan hanya Indodex. Kita ada beberapa yang jadi kayak money exchange-nya itu.
Ini dipakai sama teroris. Jadi pemberi dana dari luar itu supaya nggak bisa di tracking sama bank, sama OJK segala macam, dia kirim lewat Bitcoin ke teroris di sini. Teroris di sini menguangkanlah, jadi dia terima duitnya, diuangkanlah ke bank. Jadi saya bisa, nah ini saya bisa gini caranya jual Bitcoin nih. Jual Bitcoin jadi rupiah nih. Ntar. Ini untuk ngerubah ini ya, bisa jual ini saya geser dulu nih, bentar. Nah ini kalau saya mau jual tinggal gini aja, tapi saya harus punya Bitcoin ya, saya kondisinya Bitcoinnya udah 0. Nah tinggal jual Bitcoin, saya klik aja lanjut. Nah, ini minimal penjualan sekian, langsung error, dia nggak mau. Tapi kalau kita punya Bitcoin kita bisa jual di sini. Nah, teroris tadi terima transferan Bitcoin, kemudian diduitin. Nah, ketangkepnya karena informasi tadi, karena si Indodex tahu ini siapa segala macam, udah gitu si aparat ngejar, nanya, dapat alamatnya. Karena si Indodex ini alamatnya harus jelas di mana ya. Alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, ini foto, sadis lah Indodex mah. Semua akan sadis kayak gitu ya, lebih sadis daripada bank. Jadi yang namanya perlindungan data pribadi, PDP itu, perlindungan data pribadi, tidak banyak di Indodex. Jadi saya harus bikin foto muka, sebelahnya KTP di foto, kan seru tuh urusannya. Ya kalau kita ngikutin PDP ya itu kayak melanggar PDP sih, tapi untuk kepentingan Indodex ya kepaksa seperti itu supaya identitas si pelanggannya dia, nasabahnya dia benar-benar tercatat dengan baik. Karena mereka kan nggak punya si Indodex nggak punya kantor bank kayak gitu, nggak ada, semuanya online, makanya dia ngandalin foto banget. Jadi saya harus foto dengan KTP lah, terus nomor telepon diverifikasi lah, email diverifikasi, semuanya diverifikasi, gitu ya. Dengan cara itu baru bisa melakukan transaksi. Konsekuensinya si teroris ketangkap dari data-data itu semua, karena datanya data benar semua. Ya sudah, bubar terorisnya, langsung beres, gitu ya. Nah, kalau kita yang bukan teroris, bukan melakukan ini, yang sering dilakukan adalah trading sih, masuk ke marketplace ini. Ini dari Pak Yopi, banyak penipuan berkedok robot trading. Apakah ini termasuk blockchain juga, Prof? Kalau robot trading bisa dipakai di sini, bisa melakukan robot trading juga bisa kalau mau ya. Cuman nanti saya ajarin teknik trading juga berarti ya. Kalau pakai robot, lu banyak ditipu. Tapi gini ya, ngomong terus terang dulu, banyak orang melakukan penipuan berkedok seperti ini akhirnya. Orang penipuan. Jadi misalnya contoh penipuan tuh gini, silahkan taruh duit, kita bisa melakukan mining atas nama lu gitu. Taruh duit di website mana gitu, nanti mining. Nanti kalau dapat untung lu dapat duit balik. Bohong lah, udah jangan kayak gitu, jangan percaya dah. Sekarang mah udah aja penjahat semua ini pada pengen trading manual. Ya udah, ini gue kasih lihat ya. Parah. Nih kalau tapi tekniknya kayak gini ya. Kalau mau beli Bitcoin tinggal nyebutin mau berapa BTC, terus kalau mau jual sebutin di sini. Oke. Jadi kita bisa tahu cara tradingnya kayak gini, jual beli Bitcoinnya kayak gini ya. Tapi dia bukan hanya Bitcoin aja, ini kebetulan saya klik BTC ya. Nih, nah, ntar. Ini ada macam-macam nih, ada apa segala macam. Oke, cuman ini berbahaya lah, jangan hati-hati mainan kayak ginian. Kebanyakan orang, ini secara umum dulu ya. Kebanyakan orang bermain trading ini dalam waktu yang singkat banget. Jadi mereka naruh duit, jual beli dalam sehari berapa kali gitu, udah pasti rugi lah kalau gitu ya. Jadi jangan pernah jual beli dalam waktu sehari berapa kali, pasti rugi, pasti duit itu hilang. Itu udah kayak judi banget sih, jadi duit bakal hilang kalau mainnya sehari. Saya waktu itu naruh duit berapa juta ya, cuma 5 juta kalau nggak salah. Gue taruh duit 5 juta, saya ambil duitnya 2 tahun kemudian.
Jadi mainnya lama, 2 tahun baru duit itu balik. Oke. Duit balik dengan keuntungan 100%. Jadi saya dapat duitnya 10 juta sih. Jadi kalau dihitung dari sisi bunga saya 50%. Kalau dari bunga bank, kalah bunga bank sih sebenarnya. Oke, tapi naruh duitnya lama, 2 tahunan. Gitu ya. Dan itu dengan kondisi istri saya melotot selama 2 tahun. Duit gua mana? Capek kan dipelototin istri? Ya udah gua ambil duitnya. Daripada capek dipelototin istri. Nah, oke. Sekarang teknik tradingnya benar. Oke, kita masuk ke Bitcoin chart. Silakan masuk ke Bitcoin chart. Di sini ada banyak sekali duit kripto, bejibun, jibrut. Ada Bitstamp, ada Kraken, ada BTC Box, ada Corp, banyak banget. Ada lu mau kalau cari duit banyak banget. Nah, cuman caranya adalah nanti bisa diklik. Kok ada IDR sih? Curiga gue sama IDR. IDR itu apa? Indonesia rupiah? Bukan, kayaknya bukan. Pengaruh waktu. Jadi kayaknya gue harus terangin teknik trading tuh pada penjahat susah. Jadi gini, nah ini chartnya kayak gini. Ini Bitstamp ya. Jangan BTC ada nggak? Gue pengen cari BTC sih. BTC coba. Oh, Bitstamp tuh nama ininya ya. Sorry, minta maaf. Bitstamp ini nama exchange-nya. Jadi kita bisa ngelihat kondisi jual belinya di exchange-nya. Ada Bitcoin Market, ada INX, ada Allcoins. Indonesia tuh Indodex, ABCD, Indodex. Mana Indodex? Indodex kok nggak ada sih Indodex? Oh, ini ada negaranya nih. ID ABCD ini IDR. Ini ada 2 ya, Indonesia ada 2, ada BitX sama Indodex. Oke. Saya akan lihat di Indodex saja ya, biar ya datanya nggak masuk yang Indodex, parah. Coba gua draw. Ya, parah. Ya udah Bitstamp lagi lah balik. Mana Bitstamp tadi dapat di mana dia? US dollar ya. PQRS USD Bits. Ini deh. Ya, cari yang ada datanya nih. Kalau nggak bingung deh gue. Bitstamp nih dia tadi. Ini dia Bitstamp. Oke. Jadi jujur kondisi keuangan kondisi exchange rate ini benar-benar exchange rate ya bentuknya. Jadi ini kayak Indodex. Jadi nama kita masuk segala macam masuk. Jadi ini kayak mainan falas lah kalau di dunia keuangan biasa mainannya falas, valuta asing. Jadi orang kan banyak yang main judi di falas ya sebenarnya. Ini juga sama sih main judi. Nah, ini sekarang kita lihat, ini periodenya 2 bulan nih, kita lihat secara umum ya. Nih kalau kita lihat semua data atau 8 tahun terakhir. Nih kita lihat datanya kayak gini. Nih dulu 2016 masih kecil, ini 2021 naik banget, jeblok, naik lagi, turun. Jadi masalahnya adalah bukan masalah waktu sebagai waktu biasa. Lu harus ngeliat ini sih sebenarnya. Jadi kalau lagi duitnya, lagi harga Bitcoin kecil seperti sekarang, seperti 2016 atau 2017 paling rendahnya ini, beli Bitcoinnya, tunggu sampai harganya naik. Nih perhatiin 2017 rendah kan, 2022 2021 akhir pas tingginya jual. Walaupun di sini kita jual kita masih untung sih. Jadi karena dia harganya di sini di bawah 10.000 US dollar, sekarang di sini harganya udah 60.000 US dollar. Jadi masih untung 40.000 US dollar satu Bitcoinnya. Jadi caranya untung kayak gini. Jadi perhatiin ini 2017, ini 2022, berapa tahun tuh? 17, 3, 5 tahun. Lu tahan tuh duit 5 tahun. Untung. Asli. Jadi teknik untungnya mainan Bitcoin adalah kita tahan duit selama bertahun-tahun. Gitu. Jadi jangan pernah main jam-jaman. Pasti duitnya hilang lah. Jam-jaman mah. Kita lihat periode yang 2 bulan ya. Ini 2 bulan terakhir. Nih misalnya, ini lagi naik, berarti kita jual. Ini lagi turun kita beli. Ini lagi turun, ini kita beli ya. Lu tahan di sini. Ini nggak jelas.
Nih, di sini kita jual, tapi jualnya cuma berapa? Lumayan juga kita. Ini kan di sini kan harganya berapa nih? 3.000 US dollar. Di sini harganya bisa 7.000. Jadi masih untung 4.000 US dollar. Ya masih lumayan ya. Tapi ini gambling banget. Soalnya ini jam-jaman ini. Ini ya. Harian ini. Ini harian ya. Ini Februari, ini Maret, ini tanggal nih. 5, 9, 13, 17 tanggal semua. Jadi kita mainnya harian, hati-hati. Bermain di sini harian. Kalau kita lihat jam-jaman lebih ngeri lagi. Ini probabilitasnya udah horor kalau jam-jaman. Jadi kita tidak main jam-jaman, kita tidak main harian sih sebenarnya. Mainnya tahunan kalau lu mau aman. Kalau duitnya pengen balik. Jadi taruh duit kayak deposito bertahun-tahun gitu. Jadi mainnya gitu. Pakai doa. Moga-moga perusahaan Bitstamp-nya ini masih hidup 5 tahun lagi. Dia doanya kayak gitu loh. Ngeri. Asli mainannya ngeri banget sih sebenarnya. Asli. Makanya saya akhirnya udah putus asa, udah enggak lah. Daripada diplototin istri. Nah sekarang ini kan candlestick ya, kita bisa lihat lagi kondisinya. Jadi ini harganya fluktuasinya kayak gini nih. Kita bisa lihat 6 bulan, 1 tahun ke belakang lah. Ini kondisi turun sih sebenarnya. Tapi fluktuasi harganya kayak gini nih, fluktuasi harga ini yang apa? Yang warna pink ya, warna apa sih? Yang warna ini fluktuasi harga. Nah sekarang cara bermainnya. Cara bermainnya kita harus ngelihat nih trennya lagi naik apa turun ya. Oke, ini fluktuasi harga saya matiin lagi. Nih saya bikin 4 bulan aja lah biar ada lebih enak lihatnya, lebih gampang. Oke, kita bisa pakai moving average. Moving average adalah rata-rata ini per 10 hari atau per 25 hari. Tergantung mau yang mana kita pakai. Misalnya kita pakai yang simple aja, moving average 10 hari. Ini kita bisa lihat. Ini kira-kira bakal naik atau lagi turun sih. Apakah trading Bitcoin halal atau haram? Halal. Jadi gini, kalau kita nyuri itu yang jadi masalah. Jadi halal. Bitcoin halal. Jadi kalau kita nyuri kita haram ya. Ini nggak ada yang nyuri loh. Ini kita sama sekali tidak nyuri. Kita tidak nyuri sama sekali. Bahkan kalau kita naruh duit di Bitcoin nggak lebih syariah daripada bank manapun. Karena Bitcoin tidak ada bunga. Nggak ada bunga loh ini. Kita betul-betul dapat uangnya karena kenaikan harga Bitcoin tadi. Jadi harga Bitcoin naik turun itu karena ada demand, ada supply. Jadi ada orang beli, makin banyak orang yang beli, harganya langsung naik. Kalau sedikit orang beli, harganya turun. Jadi karena ada demand supply kayak gitu, harga naik turun. Jadi kita diuntungkan karena harga naik turun aja sih sebenarnya. Jadi bukan dari bunga. Sama sekali tidak ada bunga, sama sekali tidak ada nyuri-mencuri. Jadi semuanya halal nih sebenarnya. Beres ya? Nah ini sekarang tekniknya aja. Ini dari si moving average kita bisa lihat bahwa ini lagi naik nih. Sekarang lagi naik. Jadi kalau kita tanggal 22 Desember kita beli, ini lagi naik nih sekarang. Kalau kita lihat dalam waktu 4 bulan ya. Kalau kita lihat dalam waktu 6 bulan, ini lagi naik. Konsekuensi lagi naik adalah jangan beli. Kalau lagi naik jangan beli. Beli itu waktu turun. Kalau lagi naik kayak gini, forex haram. Aduh, pertanyaannya udah mulai kayak gitu ya. Udah bagian lu aja dah. Cuman yang jadi masalah, ini jujur saya udah gak main kayak ginian juga sih sebenarnya. Kalau lu mindset judi, itu jadi haram ya kalau judi. Ini kan udah setengah judi, setengah enggak ya. Kalau ini kan kita ngelihat tren si kripto Bitcoin tadi. Tapi kalau Anda melihatnya sebagai judi, ini jadi masalah nih sebenarnya. Itu jadi haram. Kalau sebagai judinya haram. Tapi kalau kita bukan judi, ini cuma ngelihat kayak gini aja ya nggak ada curi-mencuri, nggak ada apa-apa sih. Gitu. Jadi di sini kita bisa beli, di bawah sini beli, sini jual. Kira-kira gitu. Tapi ntar ada yang lebih ekstrim buat cara jual belinya. Biasanya kita bisa beli cuma 1 kali atau 2 kali setahun sih. Nggak bisa banyak. Web 3.0 buat interface doang sih, blockchain nggak ada hubungan sama web sih sebenarnya. Ntar ada slide satu lagi.
Oke. Ini ada yang 25 hari, kita bisa lihat lebih presisinya, lebih ini ya, lebih smooth kalau ini. Tapi kira-kira kita bisa lihat ini agak naik, ada kecenderungan naik. Jadi kita bisa pakai moving average buat ngira-ngira. Tapi ini gak bagus, jujur. Saya tutup dulu, none lagi. Nah, saya biasanya pakai yang ini nih sekarang. Gue pakainya mana ya? Bentar, kok nggak nemu? RSI ini berarti. RSI ini yang gue pakai. Ini dia yang gue pakai. Ini RSI. Atau saya tambahin di sini pakai moving average ya. Nih. Jadi di RSI ini saya saranin kalau main jual beli lihatnya RSI sih sebenarnya. Waktu kapan jual, waktu kapan beli. Jadi RSI ini ada dua angka, 30% sama 70%. Kalau di bawah 30% itu waktunya buat beli. Kalau di atas 70% itu waktunya buat jual. Jadi ini tanggal-tanggal berapa nih? Ini tanggal November, awal-awal November ini di sini. Ini waktu lagi jatuh-jatuhnya, ini waktunya beli sebenarnya. Di sini waktunya beli nih. Ini daerah sini nih. Daerah sini nih waktunya beli nih sebenarnya. Kalau Januari kemarin ini waktunya jual, dan ini bulan Maret berapa hari kemarin ini waktunya jual, tapi nggak bagus jualnya. Yang bagus jual di sini nih, sebenarnya bagus jual. Ini waktunya beli di sini nih, waktu beli lagi. Jadi cuman perhatiin kalau kita lihat, saya rubah ini jadi jangan 6 bulan ya, saya rubah 2 tahun lah biar kelihatan. Ini dalam setahun cuma berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 2 tahun ya, 2 tahun bener. Ya 2 tahun, 2 year ya. Kita cuma punya waktu 7 kali buat beli. Jadi dalam 2 tahun kita cuma waktu 7 kali buat beli. Jualnya lumayan, nggak banyak juga sih jualnya, cuman kemarin berarti ini bagus banget nih kemarin buat jualan. Kalau kita punya Bitcoin ini bagus buat jual. Jadi kita mainnya kayak gitu sih. Jadi kita mainnya RSI sih sebenarnya yang kita lihat, bukan moving average. Tapi RSI yang kita lihat, kemudian kita nentuin, oke, ini kapan bisa beli, kapan bisa jual. Oke. Jadi itu urusannya kalau kita main sebagai trader, jual beli. Jadi akhirnya Bitcoin ada aliran sebagai miner, itu buat yang berani mati. Tapi yang kebanyakan orang adalah trader seperti ini, beli jual beli jual beli. Kalau saya pribadi, saya udah nggak main dua-duanya, udah insap. Dipelototin istri, insap. Nah sekarang cara main yang pengen saya usulin buat Kominfo dan teman-teman semuanya, saya akan buka slide yang mana ya? Mana ya? Wallet. Gue lupa gue taruh mana ya, ini kali. Wah, ini mah kalau main smart contract, tapi enggak, bukan yang inilah maksud saya. Saya lagi nyari nih. Ini kali ya. Oh, bukan juga. Saking banyaknya slide bingung. Alah ketutup lagi. Dokumen mana sih? Dokumen Bitcoin. Mana ya? Bukan ini. Kayaknya bukan juga nih, bukan. Ini aplikasi Bitcoin di Android ya, banyak banget. Ini kali ya. Ini lebih ke arah smart contract sih. Jadi ini yang salah satu yang menarik juga sih, smart contract. Oh ini mah teks bukan. Saya ada yang bagus banget, dia ngasih lihat ininya soalnya. Gue bingung nih.
tadi. Oh, nggak ada juga lagi. Ada blok diagramnya sih sebenarnya. Saya pengen ngasih lihat blok diagram prosesnya. Ini dia. Oke, ini dia di sini. Nah, ini dia. Oke. Jadi web 3.0 di sini nih ya. Ini web 3.0 di sini. Ini yang berinteraksi dengan user, admin, manager, sebenarnya web 3.0. Di belakangnya ini ada database. Di sini tulisannya kebetulan MongoDB. Bisa pakai apa aja sih sebenarnya? Bisa pakai MariaDB lah apa sebenarnya. Dan operasinya di sini ada business logicnya, business prosesnya di sini ada access management, activity management. Nah, dan dia juga melakukan interaksi dengan si blockchain. Oke. Di sini operasinya adalah CRUD. Create, read, update, delete. CRUD. Ini sama database ini. Ini web 3.0. Di balik ini, nah di sini kita main blockchain. Blockchainnya tidak harus blockchain benar. Kalau saya cenderungnya akan main Hyperledger sih sebenarnya. Nah di sini bisa pakai JavaScript buat ngomong ke si blockchain. Blockchain ini yang ngomong langsung ke mobile walletnya si user. Oke. Nah jadi kira-kira bermainnya sini. Jadi nyampur sih sebenarnya. Cevi, Devi, nggak tahu mana yang lebih unggul, nggak tahu. Ini pertanyaan yang itu nggak tahu. Ini global dulu, yang ini dulu ya. Nanti Cevi, Devi, ntar kita coba lihat. Saya akan coba lihat pakai chat GPT aja. Parah, gue nggak tahu jawabannya, nggak tahu. Tapi kira-kira mainnya di sini ya. Jadi kita akan main di sini. Jadi kunci dari si blockchain. Jadi kalau ini database kan kita bisa create, read, update, delete. Nah ini update delete-nya bermasalah dengan Bitcoin karena blockchain. Blockchain itu tidak ada update, tidak ada delete. Oke, jadi di blockchain ini kita user dipegangin ini dan ini kita mainin di blockchain atau Hyperledger. Di sini operasinya bukan CRUD tapi create sama read doang. Di sini create sama read, create, read, dan ini semuanya dikunci. Karena dikunci makanya tidak ada update, tidak ada delete, nggak bisa di delete udah gitu. Nah ini bisa main ke smart contract, bisa main kemana lagi. Jadi bisa transaksi, bisa kontrak juga bisa dimainin. Jadi kita mainnya kayak gini bentuknya ntarnya. Tergantung nanti aplikasinya buat apa ya. Buat urusan aset lah apa segala macam, bisa kontrak. Semua transaksi kan bentuknya kontrak sih sebenarnya. Jadi kita bisa kunci kontraknya. Kontrak bisa masalah kepemilikan lah, bisa layanan lah, bisa jasa apa segala macam, bisa semuanya dimasukin ke kontrak dan kontraknya dikunci dalam si blockchain atau Hyperledger tadi. Jadi si layanan nempel di sini sih sebenarnya. Jadi bukan hanya uang tapi layanan juga nempel sini. Oke, kira-kira gini nih bentuk yang ada di kepala saya sebenarnya lebih ke arah sini. Jadi pengennya ini dipakai, teknologi ini dipakai untuk jadi bagian dari proses layanan publik, dan ini nanti semuanya dikunci di sini. Si blockchain ini akan kunci di sini dan ini prosesnya lebih cepat daripada database biasa. Jadi kira-kira ini caranya. Nah sekarang Cevi dan Devi mana yang lebih unggul? Nggak tahu. Nah, kita coba lihat di sini aja ya. Cevi. Sistem keuangan udah mapan. Apa itu Cevi, Devi? Centralized finance sama distributed finance, kira-kira kayak gitu ya. Nah, cuman yang unggul yang mana gue kagak tahu. Kita coba tanya ke chat GPT aja. Gue kagak ngerti. Sekarang saya udah banyak pakai ini. Parah, pakai chat GPT. Oke, pakai chat GPT. Tapi ya bisa bahasa Indonesia juga dia sih. Cevi vs Devi, mana yang lebih unggul? Oke,
tergantung kebutuhan profesi udah. Likuiditas lebih tinggi, keamanan lebih terjamin, dukungan lebih baik, rendah. Saya menawarkan transaksi lebih tinggi atau nah, kira-kira ini sih jawabannya. Gue juga nggak bisa jawab. Oke. Kalau si blockchain kategorinya lebih ke DeFi ya, decentralized soalnya dia. Oke. Lebih transparan. Oke, jadi DeFi transparan, otonomi, akses pada semua orang. Kendali pengguna memiliki kendali penuh ke akses data mereka dalam proses mengambil putusan. Namun DeFi lebih terbatas dalam hal likuiditas, keamanan. Keamanan kalau si kita pakai teknologinya Hyperledger lebih aman sih sebenarnya. Jadi aman lebih dijamin gitu. Jadi ini nggak semuanya benar, bisa salah juga nih. Kalau liquid, kalau dengan teknologinya ini bisa beres semua pakai blockchain ya, liquid banget, orang gampang banget kita transfer duit. Jadi kalau saya lebih DeFi lebih unggul daripada CeFi. Kalau udah ngeliat kayak jawaban yang ini ya, saya lebih pro ke DeFi sih daripada ke CeFi. Itu kira-kira kebayang ya. Ini teknik jawab dengan chat GPT. Soalnya saya udah kadang-kadang udah nggak sempat baca apa segala macam, bacanya chat GPT aja biar dapat langsung dapat summary kira-kira gitu. Oke, beres ya. Jadi kira-kira ini dan permainan kebanyakan orang mainnya di trader sih. Jadi mainnya di trader. Mana trader tadi? Mana trader? Bukan. Sini ya tadi ya tradernya. Ini. Nah, kebanyakan orang main di trader. Oke. Walaupun ini butuh waktu 2 tahun 3 tahun buat narik duit balik. Cuman kondisi sekarang duit lagi turun nih sebenarnya. Coba lihat selama 4 tahun terakhir. Ini kan lagi turun nih, lagi naik lagi sih. Tapi lagi turun. Udah mendekati tahun berapa nih? Tahun yang ini. Jadi lagi turun banget. Lagi turun, lagi naik pelan-pelan. Oke. Sekarang ini kemarin waktu itu pertanyaan dari teman-teman ini ya. Teman-teman ini udah jam 11 lebih ya. Nggak apa-apa nih, gue setengah 12 nggak apa-apa nih, ngeri setengah 12 sebenarnya. Sampai 11.15 aja ya, biar ada waktu lebih longgar buat sholat Jumat. Nah ini teman-teman di bank kemarin nanya ke saya, kira-kira pertanyaannya kayak gini. Kalau mau cuci duit tekniknya gimana sih? Kalau mau cuci duit di Bitcoin, teknik cuci duitnya gimana? Jadi teknik cuci duit yang paling gampang adalah mentransfer antar wallet sih sebenarnya. Nah, cuman kita kan punya masalah. Ntar mana gambar saya yang ini. Kita punya masalah dengan exchange-nya ini ya. Jadi kan kita transfer duit biasa gede ke exchange ini, oke. Kemudian baru ditransfer ke wallet user ini. Nah, ini yang masalah gedenya. Jadi caranya adalah cari Bitcoin exchange di luar negeri juga sih. Jadi pakai duit Bitcoin exchange banyak sih. Bitcoin exchange banyak banget. Ini ada Binance. Ini di Indonesia nih kayaknya nih. Ada, harus cari Bitcoin exchange ini, Bitcoin currency ini ada banyak banget. Kalau mau gampang di Indonesia, kalau mau lebih enak di luar negeri banyak banget. Tadi yang di sini tuh exchange sih. Ini semua exchange nih ya. Ini exchange ya, Bitfinex, Bitfloor, Bitflyer, Bitconan, Bitmarket EU, Bitme, Bitstamp, apa ini exchange semua. Jadi kita bisa pakai exchange yang banyak, transfer ke lewat exchange itu, masukin ke wallet. Cuman walletnya biasanya masih ada di exchange. Konsekuensinya adalah dia masih bisa tracking wallet kita ada duit berapa. Wallet ini punya siapa kelihatan. Nah, kemudian caranya adalah kirim ke wallet-wallet yang ada di sini, yang kita install di wallet-wallet Bitcoin ini. Oke, ini walletnya bisa banyak banget. Cuman cari yang bintangnya banyak ya, kayak ini Bitcoin wallet, ini bintangnya gede-gede lah. Jangan yang bintangnya kecil-kecil, jangan nipu ntar.
Jadi cari yang Bitcoinnya, yang wallet-walletnya bintangnya gede-gede, transfer duitnya ke sini, nanti dari sini transfer lagi ke duitnya ke wallet yang lain. Teknik analisis fundamental kripto, maksudnya gimana? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti, pertanyaannya nggak ngerti. Cuci duit ke PPATK, bro. Ya itu mah kelihatan dong. Ini teknik analisis fundamental kripto gimana? Nggak tahu. Pertanyaannya apa maksudnya? Nggak tahu. Cuman kalau mau pemanfaatkan blockchain sebagai decentralized database seperti apa? Database-nya bukan database, jadi database-nya banyak. Jadi harus ngerti tadi konsep yang tadi ya, waktu saya terangin di awal kan saya ceritain bahwa masing-masing komputer dikasih kopian dari ledger tadi, kemudian dilakukan konsensus. Jadi sebetulnya database-nya bukan decentralized sebetulnya, database-nya banyak, tapi bentuknya kopian, sama semua kopinya. Jadi database-nya satu, tapi di copy ke banyak orang. Jadi bukan decentralized bentuknya. Jadi blockchain itu database banyak di banyak komputer, tapi isinya sama persis. Gitu. Jadi bukan decentralized sebenarnya. Dia sebenarnya satu database cuman di banyak komputer. Gitu. Kebayang. Mudah-mudahan ngerti ya. Mirip kayak P2P torrent zaman dulu ya, Pak. Ya boleh lah. Mudah-mudahan ini kebayang untuk blockchain sebagai decentralized. Jadi bukan decentralized. Kalau decentralized kan data ini ada di sini, data ini ada di sini, data ini ada di sini. Itu decentralized. Kalau yang ini datanya sama semua, cuman kopiannya banyak. Gitu ya, beres ya. Nah, P2P torrent juga lebih cenderung kalau P2P torrent, iya P2P torrent lebih mirip ke blockchain. Jadi semua orang punya kopi yang sama, nanti dia share. Gua share, jadi kopinya sama semua. Jadi kalau kita lihat seeder dari torrent, bentuknya kayak blockchain tadi sih sebenarnya. Jadi benar-benar P2P torrent lah, mirip-mirip kayak gitulah, kira-kira kayak gitu ya. Mudah-mudahan kebayang. Oke, buat ada yang pengen ngerti soal kripto yang sederhana banget, kripto ada di kuliah di sini sih, open course di TTS ACD. Silahkan bikin account di sini. Oke. Ini login ya, oke. Silakan masuk sini. Di sini ada di bagian cyber security sih sebenarnya. Jadi saya coba masuk ke cyber security. Nanti ada di bagian cyber security. Ini ada cyber security. Oke. Oke, loading. Ini ada konsep simulator jaringan, IP versi 6, routing, advanced routing, OpenBTS. Nah, ini network benchmarking, mulai masuk ke urusan hacking nih sekarang, intro hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, attack password, attack database. Ini urusan masuk neraka dulu ya. Habis UTS baru urusan masuk surga. Ini overview, basic server security, firewall, secure shell, virtual VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system. Ini dia. Ini nggak bisa digeser ya. Alah. Ini dia basic data security. Ini adalah enkripsi semua nih. Di bagian ini urusannya enkripsi semua. Oke. Jadi kalau mau ngerti yang namanya enkripsi, dekripsi segala macam, silahkan baca-baca ini. Ini dasar dari cryptocurrency itu ini sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau yang belum menguasain ilmu yang ini, tadi saya ngomong masalah tanda tangan digital apa segala macam, mungkin nggak kebayang ya bentuknya kayak gimana. Kalau boleh saran sih coba belajar yang ini atau lihat video-video saya yang di YouTube tentang enkripsi, dekripsi segala macam. Nah, ini di sini sih kuncinya, ada di sebelah sini gitu ya. Bikin root CA lah apa segala. Kalau udah ngerti ini, masuk ke Bitcoin gampang sih sebenarnya. Karena dasarnya ini, enkripsi yang ini. Jadi dasarnya yang ini banget. Ini mungkin tadi pertanyaan yang tadi ya. Teknik analisis fundamental kripto. Kalimatnya berat banget ya. Ya ini aja dah lu belajar yang sih. Nah sekarang jadi masalah. Saya kasih tahu masalah besar di dunia cyber security. Ini saya kasih lihat lah. Ini ada sekitar 11.000 orang yang ngambil. Anda boleh ngambil karena ini free, semua orang bisa ngambil. Bisa dilihat di sini.
partisipan yang ngambil ada 11.400 kalau nggak salah. Ini ada 11.422 orang yang ikut di kuliah cyber security. Oke, yang bisa dapat nilai 90 ternyata cuman nih saya turun ke bawah ya, ada di paling bawah sih sertifikat ini free. Jadi bikin account di Open Course ITTS ACD free, ngambil kuliah ini free. Di YouTube saya juga ada rekaman kuliahnya, kalau pengen lihat rekamannya juga ada. Sekarang yang bisa dapat ini sertifikat dikasih yang nilainya di atas 90, cuma 16 orang. Jadi kita punya masalah besar karena yang bisa ngerti bener cuma 16 dari 11.000 orang, cuma 16 jadi 0, sekian persen. Horor, ngeri banget. Nih yang berhasil dapat nilai 90 ke atas ya. Ini orang-orangnya. Gue pengen tahu ceweknya ada berapa ya. Fikri, ini cowok semua, ini gak ada ceweknya. Aduh, ngeri banget. Nana Irmanto, ini cowok nih pasti. Permana Bangun, cowok semua. 16 dan cowok semua, itu mengerikan banget. Jadi saya pengen kalau bisa Novi apa Devi gitu ikutan ujian ini biar nilainya, biar ada, saya bisa cerita ternyata ada cowok ya cewek. Ini ada yang sudah ini Mas Haldian ya, sudah D3 pengen lanjut ke TTS, bisa nggak? Bisa. Jadi bisa transfer kredit di TTS. Jadi kuliah yang pernah diambil sebelumnya nggak usah diambil lagi, tinggal ngambil kuliah-kuliah yang belum diambil aja sih. Jadi bisa ditransfer kredit jadi S1 bisa. Ini jadi iklan di TTS nggak apa-apa ya dikit. Silahkan lihat di sinilah PMB ITTS ACD. Buat registrasinya gimana? Tapi tadi yang transfer kredit bisa. Oke. Ada pendaftaran, bisa daftar segala macam. Oke, ini masih masa pendaftaran sih sebenarnya sekarang. Jadi Anda bisa daftar. Beres ya? Mudah-mudahan bisa kebayang. Nah, sekarang ini sudah detik-detik terakhir lah. Saya nggak mau ngambil terlalu waktu sampai 11.30 banget. Soalnya nanti jadi mepet banget ke waktu sholat Jumat. Kalau ada apa-apa silakan. Kalau saya diskusi lebih enak pakai Twitter, Ono Web Purbo. Saya taruh di chat. Kalau mau nanya bisa pakai email ke ono.indo.net.id atau ke ono@itts.ac.id. Oke, silahkan kedua itu. Rupiah digital belum dibahas. Iya belum dibahas ya. Judulnya lebih ke blockchain sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, rupiah digital cenderungnya teman-teman kayaknya lebih ke pengen kayak bikin blockchain tapi yang rupiah, kira-kira kayak gitulah. Soalnya biar irit kertas gitu, kira-kira gitu ya. Nah, buat anda yang pengen ngopi buku-bukunya, ini saya kasih lihat lagi. Ini bukunya, saya kasih lihat bukunya ya. Ini saya kasih lihat ya bukunya di sini. Ada di Library 2, ada di Books, ada Bitcoin, blockchain. Ini bukunya banyak banget. Ada blockchain, Hyperledger segala macam. Saya masuk ke urusan blockchainnya. Di sini ada programming open blockchain. Nah, ini sampai programmingnya dikasih lihat. Nih programmingnya ada sebenarnya bukunya ya. Mastering blockchain, programming the open blockchain. Jadi programming dari blockchain sendiri kebuka. Bagaimana cara bikin programnya bisa dilihat di sini sebenarnya. Nih, oke, ini yang tadi diterangin ini udah mulai coding kelihatan nih. Codingnya bisa kita lihat segala macam. Oke, jadi di bukunya juga ada. Kalau pengen ngopi, sarannya baca-baca ini deh. Ono Center Wiki ebook. Oke, baca ke paling bawah nanti diterangin di situ cara ngopi buku saya. Nih ada Ono Center ebook. Nah, ini copy paste, saya copy paste di sini. Oke, perpustakaan saya ada 12 tera di rumah, tidak di hosting di internet karena bukunya nyolong, jujur. Kalau itu nyuri, buku nyuri, ya udah emang bukunya harganya $100 deh, gue colong dah. Dosa sih sebenarnya. Jadi sekarang kirim harddisk ke rumah, nanti saya kopin semua. Biayanya berapa? Biayanya ini nih. Anda bayar pakai doa setiap sesudah sholat. Semoga amal ibadah Ono diterima dan dilipat gandakan. Itu aja ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan pada Ibu Novi. Silakan Nov.
Terima kasih Prof atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal jariah dan menambah pahala puasa kita hari ini ya Prof. Diajarin nyolong dikit. Diajarin judi. Nanti kita ada lagi webinar hari Senin, Selasa, Rebo, sama Jumat lagi depan ya. Jumat. Ya. Nanti kita infokan kembali untuk link Zoom dan lain-lainnya. Baiklah, Prof. Kita tutup acara kali ini.